Baik, kita mulai aja teman-teman. Sebentar, musiknya. Oke. Waduh, saya ngubah wajah saya agak susah. Udah gini aja dulu deh. Nanti kalau sudah yang lain mulai saya baru ubah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Khusus untuk dua pembicara kita, Mbak Syam dan Mbak Shiva ya. Kita kasih aplaus dulu dong untuk mereka berdua. Kita kasih reaction ya. Nah, supaya tambah Thank semangat you. gitu ya. Juga terima kasih ada Bunda Sofi juga sudah menyempatkan hadir. Mungkin nanti Bunda Sofi juga bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk akhir tahun ini, mengakhiri tahun 2021. Kalau memulainya kan nanti di mungkin Januari kita akan memulai lagi dengan topik yang lain ya. Nah, jadi teman-teman, sahabat Happy Counselor di seluruh Indonesia ini ya, karena sudah ada yang di Jawa Timur juga gitu ya. Jadi kita anggap di Jogja juga ada, sebagian besar ada di Jabodetabek termasuk Bandung. Ini adalah edisi terakhir mengenai topik kita, diskusi dan tips konseling mengenai Happy Counselor. Jadi ada perbedaan nanti dengan dengan psikoedukasi. Kalau di sini betul-betul kita akan pengayaan teknik, akan ada dari kita untuk kita mengenai bedah kasus yang intinya adalah pesertanya yang adalah para member dari PPKI, perkumpulan PPKI Persatuan, jadi saya lupa sih, Perkumpulan Praktisi Konseling Indonesia itu, atau alumninya dari SKBL Kampung Hening itu yang memang berhak untuk ikut gitu ya. Kami dari pengurus sendiri memang juga sedang lebih merapatkan barisan untuk menyiapkan di tahun 2022 per Januari, semoga nanti bahkan member card juga sudah bisa di launching. Kemudian termasuk kesempatan teman-teman untuk melakukan konseling. Jadi kalau sidak itu isinya bedah kasus, pengayaan teknik, nanti kalau psikoedukasi kita lebih mengundang umum untuk hadir, untuk mengetahui bahwa kami atau kita siap membantu mereka untuk memberikan konseling-konseling awal gitu ya. Karena tadi saya ngobrol banyak juga dengan Mbak Syam, banyak orang di luar sana itu yang pertama masih takut datang ke konselor atau terapis atau psikolog karena takut dianggap gila. Yang kedua takut ongkosnya mungkin mahal gitu. Yang ketiga mungkin rasa percayanya yang kurang kepada konselor. Nah, kita nanti akan menjadi first aid ya, akan menjadi pertolongan pertama pada konseling-konseling yang nggak usah berharap terlalu berat. Curhat dulu sudah cukup, mendengarkan curhat sudah cukup, karena kalau kita tidak sanggup akan kita berikan kepada orang-orang yang lebih advance. Itu kalau nanti psikoedukasi. Dan nanti ada beberapa pendekatan-pendekatan lain juga gitu. Nah, kita akan segera mulai. Sebelum mulai saya cek dulu, Bunda sudah selesai sholatnya. Bun, semoga berkenan memberikan kata pengantar akhir tahun sepanjang 2 jam, Bun. Jadi lumayan lah, kita dapat materi gratis. Kita kasih aplaus dulu untuk Bunda Sofi sebelum kita lanjut ke Mbak Siva. Silakan, Bu. Masya Allah. Baru selesai sholat langsung ditodong ya. Baiklah, hari. Oke, Mak jangan di spotlight, ini jelek saya. Kok nggak pede loh? Biasanya Bunda Sofi itu pede banget, kok jadi nggak pede loh. Iya, soalnya pakai handphone, jadi nggak bisa difilter, Pak. Ya udah, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya, harapannya. Ya, ini saya mungkin pendek saja. Buat teman-teman sekalian, untuk yang alumni Happy Counselor, ataupun sekarang yang masih proses untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di Happy Counselor dan tergabung dalam BPKI,
salah satu kegiatan yang paling menurut saya bagus dan bisa mengasah dengan cara yang cepat, bisa membuat kita punya banyak jurus gitu ya. Di antaranya adalah program Sidak PPKI ini. Karena apa? Karena kita bisa langsung sharing, bisa langsung dapat ilmu-ilmu tacit knowledge istilahnya ya. Ilmu tacit knowledge itu ilmu yang tidak diajarkan di bangku pendidikan ya, ataupun di tempat sekolah ya. Tacit knowledge itu ibaratnya seperti kalau misalnya kita masak, kita dapat resep masakan yang kita masak itu ada bumbu-bumbu tertentu yang itu nggak ditulis di resep gitu ya, tapi kita bisa dapatkan saat kita punya pengalaman atau belajar dari ahlinya, orang-orang yang ahli atau orang-orang yang praktek. Nah, di sini di acara Sidak PPKI inilah kita akan banyak sekali mendapatkan ilmu tacit knowledge yang tidak kita pelajari saat kita belajar atau menempuh pendidikan konselor ya. Nah, dari mana? Dari teman-teman yang sudah praktek, teman-teman yang sudah langsung berhubungan dengan klien-klien yang itu sifatnya unik ya. Setiap kasus itu unik, setiap kasus itu tidak sama. Maka harapan saya mudah-mudahan ini nanti teman-teman aktif dalam kegiatan-kegiatan PPKI, karena disinilah justru ilmu yang sebenarnya yang tidak kita dapatkan di bangku pendidikan. Itu aja mungkin. Selamat ini menyimak, saya juga akan menyimak, kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak Hari, terima kasih semuanya. Semoga lancar ya dan bisa mendapatkan manfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus juga dong untuk Bunda yang sudah memberikan sepatah dua patah katanya. Saya harapkan 2 jam ya tadi, biar kita lumayan gitu. Siapa tahu ada bocoran baru gitu. Baik, teman-teman, kita langsung saja. Hari ini kita akan ada 2 pembicara. Yang pertama Mbak Syifa, Fitri Nurul Syifa, yang kedua Mbak Syam. Jadi Mbak Syifa ini ngakunya sih kalau di sini di buku ini adalah seorang ibu muda gitu ya, yang lahir di Bandung 12 Mei 89, yang sekarang menjadi seorang guru dan menjadi seorang happy counselor juga, yang secara macam memang suka berbagi, mencurahkan isi hati melalui tulisan-tulisannya. Makanya beliau menulis di sini yang hubungannya adalah dengan sebentar, di halaman 51 itu hubungannya dengan terpuruk dan merasa sendiri gitu kan. Itu cerita mengenai dia ketika ada seseorang yang ingin konseling, dan konselingnya seperti apa, kemudian dia ngerasa berada di dalam pusaran yang lemah seperti apa. Saya tidak akan berpanjang lebar karena Mbak Syifa udah nggak sabar itu. Dari jam 3 sudah ada tadi. Nggak sabar dengan penuh kedebar-debarannya gitu ya. Jadi kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Mbak Fitri Nurul Syifa dengan topiknya yang terpuruk dan merasa sendiri. Monggo, mangga silahkan Mbak Syifa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya cerita yang saya tulis itu adalah cerita saya dengan sahabat. Nah, acara curhat mencurhat itu sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu ya, waktu saya kuliah S1, karena saya juga bersahabat gitu dengan yang saya ceritakan di sini. Tapi memang ada suatu hal yang sangat berbeda yang saya rasakan setelah saya mengikuti sekolah konselor ini. Nah, jadi ceritanya itu saya dan teman saya kan pasti ya dari dulu tuh sering curhat gitu. Apa-apa curhat. Maklum ya dulu mungkin masa-masa galau pasti banyak curhatnya. Nah, terus kita semakin setelah selesai kuliah, masalah juga kan pasti semakin kompleks. Nah, tapi kita masih tetap dekat, masih sering curhat. Nah, jadi ceritanya itu teman saya itu waktu
akhir-akhir kuliah itu dia kan sudah menikah gitu. Nah, sudah menikah, terus karena mungkin apa namanya masih kuliah, terus sudah menikah, permasalahan juga kompleks. Ternyata apa yang dia pikirkan tentang pernikahan itu tidak selalu indah gitu. Nah, jadi pada saat itu ya, dia tuh apa namanya hari itu dia telepon gitu. Pokoknya suaranya itu emang beda banget ya, kayaknya dia emang sangat butuh teman cerita pada saat itu. Dia telepon saya, dia bilang saya butuh konseling katanya. Nah, saya di situ mendengarkan ceritanya dan sebenarnya sih ceritanya masih sama ya, masih seputar itu gitu. Dengan saya kenal dia beberapa tahun ke belakang gitu sampai sekarang itu ceritanya masih sebenarnya masih berputar pada cerita itu. Cerita tentang dia merasa kecewa pada pasangannya gitu. Dia merasa keadaan kenapa sih keadaan tuh terasa berat gitu buat dia dari yang dia pikir bahwa kehidupan pernikahan itu akan membawa kebahagiaan, tapi justru malah membuat dia merasa terpuruk gitu. Belum lagi masalah ekonomi, masalah apa namanya, masalah ya yang dia pikir bahwa saat setelah menikah itu mungkin akan ada perbaikan ekonomi, tapi ternyata tidak gitu di situ. Terus apa namanya, saat dia berhadapan mungkin dengan saudara-saudaranya sendiri gitu yang memang dia merasa bahwa dia menjadi seorang tulang punggung keluarga, belum lagi dia dengan dengan suaminya keadaan ekonominya tidak baik gitu. Nah, di situ ceritanya dia berputar sering memang berputar seperti itu. Nah, dulu gitu kalau misalnya teman saya cerita gitu tentang tentang rumah tangganya atau bagaimana gitu. Saya tuh pasti selalu terbawa suasana gitu, terbawa perasaan bahwa saat dia bercerita pasti wah bener nih teman saya ini lagi menderita banget gitu, dia tuh emang lagi sakit banget. Sampai ada satu titik saya tuh emang kesel sama pasangannya dia gitu, saya bahkan bilang, "Ya udah kamu kalau gitu," kan dia pernah beberapa kali cerita kalau dia memang mau pisah gitu sama suaminya. Saya sempet gitu, ya udah kalau memang itu jalan terbaik gitu, buat kamu, ya kenapa enggak gitu. Pada saat itu dulu ya, sebelum, saya belajar yang namanya ilmu ilmu konseling ini gitu. Nah terus dia masih setelah ini bercerita gitu kan, jadi ya pengen pisah, saya udah nggak kuat gitu. Terus, eee, ap jadi pokoknya tidak ada keselarasan lah antara dia dan, si pasangannya ini gitu. Nah, jadi, kalau dulu saya selalu terbawa, perasaan, "Ya udah kamu kalau itu menurut ya udah kamu gini aja lah, kalau kamu memang ngerasa disakitin, kamu ngerasa gini gini gini, ya udah sok, kamu, kalau mau pisah ya pisah aja," gitu. Kayak, kalau dulu seperti itu, gitu. Nah, tapi pada saat momen itu, setelah saya, eee, tahu konseling seperti apa, gitu. Nah, di situ saya mulai merasa pada saat dia bercerita ya itu saya berikan waktu saya untuk mendengarkan walaupun memang ceritanya masih itu-itu saja tentang dia dan pasangannya gitu, tentang dia merasa terpuruk dengan pasangannya gitu, merasa bahwa kok kehidupan saya seperti ini gitu, kehidupan saya berputar seperti ini saja, saya merasa memang tidak bahagia gitu. Lalu saya pernah, nanya gitu sama dia, "Memang yang kamu mau itu apa?" Gitu sebenarnya. Dan ya itu, dia bercerita, "Saya juga sebenarnya kayaknya memang nggak mencintai diri saya sendiri," gitu. Dia emang merasa bahwa selama ini saya berpikir kalau saya bisa membahagiakan orang lain, yaitu dia bisa membahagiakan pasangannya dengan, menuruti apa misalnya yang pasangannya inginkan, lalu dia turuti, tapi ternyata dia, tidak tahu gitu bagaimana sebenarnya dia harus memperlakukan dirinya, ya itu sangat, eee, apa namanya
yang membuat dia sangat berat gitu. Nah, akhirnya pada hari itu yang saya bertelepon dengan dia yang cukup lama, selama 2 jam itu, dia bercerita yang tadi saya bilang walaupun ceritanya masih cerita yang berkaitan dengan itu-itu saja, tapi di situ memang apa namanya, akhirnya terbuka gitu semua. Dia meruntut semua cerita bahwa dari awal pernikahan memang sangat sangat berat. Jadi suaminya juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Lalu dia juga menjadi tulang punggung keluarga karena pada saat itu kakak-kakaknya memang tidak bekerja secara tetap, tidak seperti sahabat saya ini gitu. Nah, jadi di situ uh, dia cerita juga bahwa dia itu ada permasalahan masalah hutang yang sangat besar gitu. Dia cerita bahwa dia merelakan meminjam uang pada bank untuk membeli suatu barang gitu. Dia cerita di situ untuk membeli suatu barang dan ternyata tertipu. Nah, di situ waktu teman saya cerita itu saya kaget ya, benar-benar sangat kaget dan sebenarnya ada rasa, "Loh, kok bisa gitu dia melakukan seperti itu? Kenapa dia, tidak berpikir bahwa meminjam uang yang sangat besar, sementara suaminya ini tidak, memiliki pekerjaan yang tetap, hanya dia saja yang memiliki, pekerjaan yang tetap dan gaji yang tetap gitu. Tapi dia mau gitu melakukan itu. Ya alasannya dia demi, demi membahagiakan si pasangannya ini. Jadi dia itu kalau apa-apa tuh selalu berpikir, "Ya udah deh yang penting, kebahagiaan nanti kalau kebahagiaan orang sekitar," gitu. "Ya udah deh, kalau misalnya saya ngelakuin ini, yang penting orang-orang di sekitar saya bahagia," gitu. Tanpa dia menyadari bahwa dia itu sebenarnya maunya apa gitu. Dia itu apa sih yang dia inginkan, kebahagiaan apa yang dia inginkan gitu. Nah, di situ akhirnya dia cerita lagi bahwa dia sebenarnya begitu gitu, meminjam uang, lalu ya akhirnya dia kelimpungan sendiri. Saya nggak tahu katanya nanti saya juga harus bagaimana mengembalikan uang itu gitu. Terus dia juga akhirnya eh, akhirnya memang seperti bingung sendiri gitu waktu, cerita pada saat itu pada saya nggak tahu ini saya harus bagaimana gitu. Nah, di situ saya tidak banyak berkomentar, tidak banyak saya hanya mendengarkan dia maunya seperti apa. Namun di akhir, cerita saya sesekali, bertanya gitu pada teman saya, "Sebenarnya yang kamu inginkan itu apa? Yang kamu butuhkan itu apa? Yang kamu harapkan itu apa?" Gitu. Nah, dari situ dia bisa terbuka, saya sebenarnya ya itu, dia, dengan sekian tahun berumah tangga, lalu dia merasa bahwa dia terpuruk gitu dengan keadaan keluarga dan sebagainya. Ya, katanya dia pengen bahagia, tapi ya bahagianya itu bingung gitu, saya tuh harus bahagia seperti apa. Lalu saya dengarkan lagi ceritanya, dan dia bilang bahwa alasan dia gitu selama ini, "Oh ya saya mau bertahan karena saya ingin kebahagiaan," gitu. Dan dia tidak berani untuk melangkah sendiri gitu. Jadi saya emang kalau apa-apa takut gitu, saya nggak bisa sendiri. Saya, istilahnya kalau saya mau pergi aja gitu keluar gitu, misalnya agak jauh, saya nggak berani sendiri gitu. Jadi walaupun saya merasa dalam hubungan ini dengan pasangan atau misalnya dengan siapa, dia merasa, "Aduh begini," gitu, tapi dia tuh emang nggak bisa lepas. Dia memang tidak bisa lepas karena dia merasa butuh, karena dia emang nggak bisa gitu, kalau saya nggak bisa kalau nggak ada orang lain, saya harus, mau kemana saya harus diantar sama suami saya, kalau ke sini saya nggak berani. Bahkan
istilahnya teman saya ini kalau misalnya tidur di kamar sendiri pun dia nggak berani gitu. Jadi saya tuh ngerasa butuh banget gitu, butuh banget sama dia. Ya sudah, kata saya gitu, kalau misalnya itu yang kamu butuhkan, sekarang kamu tenang dulu. Dia cerita lagi gitu tentang apa namanya, ya semua yang dia rasakan gitu, tentang apa, bertubi-tubinya hal yang mungkin menurut dia, "Kok saya seperti ini?" gitu. Saya mengalami apa namanya, ketidakbahagiaan, tapi saya jatuh lagi ke hal yang sama gitu. Nah, tapi pada saat itu, dia bilang, "Ya saya ingin bahagia," gitu, "saya sebenarnya ingin, apa namanya, saya ingin tenang, ingin hidup saya itu, apa namanya, ya tidak saya ingin, orang lain itu memang apa, kita bisa saling membahagiakan," gitu. Jadi saya senang gitu kalau membahagiakan orang lain, tapi apa yang saya dapatkan, kata dia, "Saya tidak mendapatkan apa-apa, justru saya merasa saya selalu berkorban," gitu. Nah lalu, akhirnya, apa namanya, saya coba lagi untuk terus dengarkan dia, dia sambil menangis, saya dengarkan gitu. Nah kalau dulu kan, yang namanya kita sebagai sahabat gitu, curhat, pasti terbawa lah ya emosi gitu, terbawa, aduh ikutan sebel nih sama orang yang apa, misalnya teman saya curhat tentang pasangannya gini gini gini, yang jelek jelek jelek, saya di situ pasti suka kebawa kesel, aduh kok gini-gini amat, teman saya disakitin gini. Tapi pada saat itu, saya juga jadi merasa, apa namanya, oh ya sudah tenang, pokoknya dengarkan dulu apa yang teman saya ini butuhkan. Saat itu memang dia butuhnya curhat, teman bicara, meluapkan semuanya gitu. Nah akhirnya setelah, bertelepon 2 jam, dia cerita cerita cerita, ya apa namanya, akhirnya ya kita ceritanya agak, maksudnya, agak santai ya, nggak terus-terusan ini, apa namanya, dia cerita lagi, terus akhirnya dia, apa, tahu gitu, "Oh, iya ya selama ini, ya saya kayaknya emang nggak mencintai diri saya sendiri," gitu. Saya hanya berusaha buat menyayangi pasangan saya, mencintai orang-orang di sekitar saya, tanpa saya sadar gitu, sebenarnya saya tuh butuhnya apa, saya tuh inginnya apa. Nah, dari situ dia mulai, "Oh, iya." Dan saya bilang, "Ya memang, ya cintai diri kamu dulu gitu, apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan," gitu. Nah, dari situ akhirnya, pada suatu hari gitu setelah, apa namanya, setelah kita ngobrol, terus, apa, saya juga merubah apa namanya, bagaimana cara saya misalnya ngobrol, tadinya kalau kita cuman curhat-curhat aja, terus, saya juga mungkin terbawa suasana, tapi setelah saya merubah semua, pola yang biasanya lakukan sama teman saya, ya akhirnya dia bilang kalau, "Ya, saya mau berusaha buat mencintai diri saya sendiri," terus, apa namanya, dan akhirnya dia belajar buat, memberanikan diri. Ya kayak hal-hal kecil aja katanya, saya berani misalnya mau pergi ke mana, saya nggak minta anter gitu, saya berusaha buat berangkat sendiri gitu. Nah mungkin itu sih. Begitu Pak Hari ceritanya. Mungkin agak belibet ya. Enggak lah, udah runut. Runut ya. Kita kasih aplaus dulu dong teman-teman, mengenai, yang diceritakan oleh Mbak Syifa tadi. Ada perbedaan ketika Mbak Syifa merasa belum memahami tentang ilmu konseling dan sesudahnya. Betul ya, Iya, yang sangat, awalnya, iya sangat, apa namanya, pasir hisapnya masih sangat mhm, kental, bahkan sangat, ikut kesel kepada pasangannya gitu ya. iya Padahal iya suami kita bukan, ya iya, kan, betul, tapi keselnya nah, makanya kan ingat, teman-teman yang lain juga ingat di dalam salah satu teknik kita ada yang namanya empathic listening ya, tidak attentive listening, ya kan. Kalau masing-masing ingat teman-teman bedanya kalau di empathic itu kita mendengarkan untuk memahami.
Kalau atentif itu sudah bagus. Mendengarkan tapi ingin menyimpulkan. Bahkan kadang-kadang memberikan saran yang nggak masuk akal. Kok nggak cerai aja sih? Gitu. Ya kan? Karena ikut kesel gitu loh. Dulu-dulu gitu Pak, Gitu ya. pernah. Tapi sempat terungkap nggak? Mengatakan, kenapa nggak cerai aja gitu? Sempat terungkap nggak? Dulu-dulu, iya Pak, sempat kan memang ini tuh jadi teman saya tuh permasalahan rumah tangganya tuh dari dulu tuh banyak banget ganti-ganti dan selalu ceritanya tuh masalah pasangan ya, masalah ekonomi gitu ya, masalah sikap, masalah segala macam dan ada satu hal yang memang sangat parah gitu ya. Terus sampai ya akhirnya saya juga sama ada sahabat saya lagi gitu cerita kita sama-sama kesel gitu dulu. Ya udah sih kalau kayak gitu ya udah apa namanya kata teman saya ya udah yuk sampai Bisa teman aja. saya itu udah pernah sempat bantu dia buat ngurus surat-surat cerai gitu. Dan Oke. untungnya Pak, saya udah belajar konseling ini jadi saya tuh tahan teman saya yang satu lagi buat tahan apakah benar si cerai ini kebutuhan apa yang Ya, emang yang diinginkan oleh sahabat kita gitu. iya. Nah itu sih Pak benar-benar sangat sangat terasanya di situ gitu. Temen saya tuh sampai kesel, ya udah kalau gitu kita kan tahu itu parah banget gitu kejadiannya. Parah menurut kita kan? Nah, Padahal kan karena kita nah sudah itu melihat Pak. bukan fakta lagi, yang kita lihat emosinya. Kalau Mm-mm. kita paham ilmunya kan, oh itu kan cerita, itu kan fakta. Nah, yang dia ceritakan lebih banyak fakta, ya kan, atau opini. Padahal yang harus kita ambil adalah fakta. Kita harus mencari kata kunci, kalibrasi kata kunci. Nah, ilmu itu akan main semua, teman-teman. Yang kita udah pelajari selama 7 minggu, dan kemudian offline-nya 2 kali akan muncul semua. Menurut Mbak Siva nih, sebelum yang lain bertanya, kira-kira semestinya yang dari awal, yang mesti kita cari tahu dulu apa, Mbak? Kata Dari kunci awal supaya sama nggak oh, panjang 2 jam tadi gitu teleponnya. Apa semestinya? apa yang dia butuhkan sih mungkin Pak. Iya, goalnya kan? Mm-mm. Goalnya dulu gitu loh. Nah kalau dia udah ada goalnya, nah baru nanti kita akan bisa meluruskan apakah goalnya yang pertama ekologis tidak, itu ada ilmunya kan? Kemudian berada dalam kendali dia atau tidak, kalimatnya positif atau tidak, itu kan ada ilmunya semua. Kalau nggak harus 2 jam dengerin, kan bisa aja. Tujuanmu apa sih? Nelpon aku kan gitu harusnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran yang luar biasa. Baik, teman-teman kita buka tanya jawab. Ini ada Tante Tutut, ada Mbak Wiwi. Udah lama ini nggak muncul Mbak Wiwi ini. Terima kasih Mbak, muncul lagi. Mbak Nina Marlina juga muncul. Mbak Diana Ahmad juga ada. Kak Rani, luar biasa itu pada Mbak Ratih. Wah, Umi Bunda Rani. Rani rendangnya gimana nih rendangnya? Iya, ini orang-orang saya mau bilang veteran kok takut ya, takut dosa gitu. Tapi pada muncul semua. Silakan kita buka sesi tanya jawab untuk Mbak Siva. Silakan, siapa yang bertanya langsung buka mic-nya sendiri, nanya Yang sendiri. mau nanya sambil diskusi juga mungkin ya Pak Hari ya. Boleh dong, silahkan. Apa belakangan ini jarang ikut tuh bentrok sama jadwal konseling juga. Jadi Oh iya, iya. sekarang tadi baru udah Mantap. pas baru Laris udah manis nih berarti. iya. Langsung ada ini, oh yaudah langsung zoomnya lanjut ke sini kan. Nah kalau aku pengen ini sih apa ya Mbak Fitri apa Mbak Syifa ya. Mbak Siva, Boleh karena ada apa? Mbak Fitri sendiri ada. Gini nih Mbak Syifa sama Pak Hari ya, jadi kadang tuh ya Kak, kalau yang cewek-cewek gitu ya, mungkin ya kliennya banyak cewek sih, emang kayak ada kebutuhan untuk bercerita gitu Pak Hari, jadi ketika diberi space untuk cerita, itu kayak lebih lega banget dan jadi bisa diajak untuk tujuan kamu apa gitu, dibanding dari awal kita tuh langsung nanya tujuan kamu apa gitu nggak sih Pak Hari? Tapi emang itu jadi makan waktu juga sih gitu. Nah gimana tuh menurut Mbak Syifa, Pak Hari gitu? Ini Mbak Siva dulu silahkan, pembicaranya kan Mbak Siva. Saya backup aja. Ya gimana ya Pak Hari? Aduh Pak Ari, maaf ya kayaknya rekan-rekan sekalian, saya juga barusan ceritanya kayaknya nggak jelas ya, maaf banget. Saya kayak nggak mindfulness atau gimana. Gimana ya? Udah bagus kok Mbak. Iya tuh, kata kepala sekolahnya udah bilang bagus. Ya, intinya yang disampaikan Mbak Wiwi tadi benar. Ya kan, kita boleh memberikan waktu untuk mereka bercerita.
itu sangat bagus sekali gitu. Saya sendiri kemarin nangani klien juga 5 jam saya dengerin. Tapi minimal sudah tahu dulu tujuannya apa. Jadi proses mendengarkan itu bagian dari releasing emotion, negative emotion. Tapi kita harus tahu dulu tujuan dia ke kita apa. Supaya kita juga bersiap untuk membantunya jelas. Jadi ketika dia tujuannya cuma curhat, ya udah sediakan telinga aja. Nggak usah mikir panjang lebar, apalagi terus bingung. Habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Tapi kalau tujuannya saya ingin dibantu supaya lebih bahagia, tujuannya supaya saya bisa terhindar dari malapetaka rumah tangga, kan jelas. Dia mau cerita, silakan cerita. Nah, kita gunakan teknik empathic listening. Ya, mengajukan pertanyaan itu bukan untuk kepo, tapi lebih ke untuk memahami perasaan, bukan untuk memotong. Jadi nanti semua keilmuan yang 7 minggu itu keluar semua nanti. Yang kemudian kita speak with positive vibe-nya keluar, menanyakan goal-nya itu seperti apa, keluar lagi, building raponya keluar lagi gitu. Even by phone pun kita kan tetap bisa building rapo. Kalau kita yang paham sudah ngikutin kelas offline, Kang Asep, bagaimana kita reporting? Oh, jadi saya mendengar, saya melihat. Nah, itu semua disampaikan dalam rangka merilis emosi negatif, tapi tujuannya sudah jelas. Jadi kita nggak bingung lagi, mau ngapain, mau berapa jam, gitu. Sesinya, gitu. Tapi yang disampaikan Mbak Siva tadi sudah, saya nangkep, Mbak. Teman-teman lain juga nangkep, gitu. Karena yang tahu Mbak Siva, kita dibohongin juga nggak tahu. Karena ini Gitu. mungkin ya. Silakan Mbak Siva. Kalau tadi kan kata kata Mbak yang kayak perempuan tuh kayaknya butuh cerita gitu ya. Pasti sih, kalau saya juga sekarang gini ya, maksudnya saya aja sendiri butuh loh cerita sama orang lain, jelas gitu ya. Saya juga butuh, nggak sekonyong-konyong, oh sekarang saya udah tahu gini, tetap saya sangat butuh gitu cerita. Dan ya kayak saya dengan sahabat saya juga pada akhirnya, ya emang kita jadi malah sering banyak cerita, tapi bedanya itu Mbak kerasa banget sama saya, kalau dulu kita tuh cuman curhat-curhat, gibah-gibah gak jelas mungkin ya, kayak ya curhat ya udah curhat, cuman saling kayak, ih kamu kenapa, oh ya gitu. Kalau sekarang tuh kayak emang kerasa banget tuh ada hasilnya gitu, jadi kayak curhat, yuk kita cari yuk, berarti kalau kayak gini kita harusnya baiknya gimana ya gitu. Kalau misalnya kamu lagi ada masalah apa atau misalnya kamu lagi down, yuk gimana nih caranya gitu. Bahkan saya tuh suka cerita yang saya lihat, oh ya cara terapi biar kita tuh bisa istilahnya bisa bikin bahagia aja. Guru saya tuh ada loh yang peluk pohon gitu, itu sangat bikin bahagia. Bunda Siva tuh lihat ya, Bunda foto ada fotonya peluk pohon gitu. Itu tuh bisa gitu, kayak gitu emang luar biasa banget. Makanya hal-hal kecil nggak harus yang besar, kita cari tahu. Kadang kan mungkin kita suka nggak tahu ya, duh aku tuh bahagianya apa sih, apa emang harus misalnya harus jalan-jalan kemana gitu, atau enggak harus apa yang mewah-mewah. Ternyata enggak gitu, ada yang kayak cuman makan permen aja misalnya, itu emang bisa bikin bahagia gitu. Cuman ya tinggal itu kita, ya itu sih yang kerasa banget tuh, yang saat kita tanya sama diri kita, oh aku tuh sebenarnya butuhnya apa ya, aku tuh maunya apa ya. Curhat tuh butuh banget sih Mbak kalau menurut saya. Itu mungkin. Setuju. Ya, saya kira Aku Mbak boleh Yu juga dong ikutan sudah luar nimbrung, biasa. Beliau ini jadwalnya Pak keren, Hari. makanya kan baru jam. Yes, Bun. Terima Nah, kasih Mbak Syifa, Pak Hari. iya, mau nimbrung juga Bu Wiwi ya. Boleh. Asik, iya Bunda, dengan senang hati. Mana Bunda, saya cari. Ya, kalau saya memang sebenarnya kan kita sudah punya pakem, memang konseling itu seperti ini pakemnya gitu. Tetapi sekali lagi ini namanya tacit knowledge ya. Mbak Syifa udah bagus tuh mengembangkan tacit knowledge. Tacit knowledge itu di kondisi-kondisi kita langsung berhadapan, kadang-kadang teori bisa beda dengan praktek gitu kan. Yang penting hasil akhir tercapai. Hasil akhir tercapai apa? Kliennya puas, kita tidak lemas, gitu ya. Jadi kliennya happy, kita happy, dan
mencapai tujuan. Mencapai tujuan itu apa? Bisa dapat solusi ataupun mencapai tujuannya dia cuma mau didengerin gitu. Jadi kalau saya selama kita masih belajar fine-fine aja, mau pakai teori apa aja, mau gaya seperti apa, mau didengerin dulu sampai 5 jam boleh, mau langsung oke, apa ya yang kira-kira bisa aku bantu gitu. Apakah kamu ingin dapatkan solusi? Bisa juga ditembak-tembak juga bisa. Jadi tergantung situasi sih kalau saya. Asal yang pasti kita tuh niatnya tulus gitu. Kan niatnya tulus, kita mau apa? Mau membantu dia dan mempersiapkan diri dengan mentality bahwa keberhasilan itu bukan dari kita, tapi yang ngatur Allah gitu. Jadi kita nggak down ataupun kita khawatir, takut biasanya kalau yang baru-baru misalnya, jangan-jangan nanti aku keliru, nanti ini, nanti ini. Nah, itu perlu dibentengi seperti itu supaya nggak merasa khawatir. Kira-kira kayak gitu mungkin tambahannya. Siap. Nah, Thank you, Bun. Makasih. Terima kasih banyak Bunda. Iya, jadi kadang yang suka datang tuh gini, tujuannya apa gitu kan. Kan udah ngisi di form itu ya Bunda ya. Pengen nanya pendapat Bu Wiwi katanya. Wah, itu enak juga ya. Jadi kan kalau gini-gini saya gimana Bu? Oh, kan tujuannya pendapat saya. Oh, berarti saya tinggal cerita gini gitu. Ini saya ya Mbak, kan pendapat saya ya. Saya tuh selalu tekanan gitu menanya pendapat. Oh, gitu-gitu ya. Ya dia catat-catat gitu. Ya berarti kan sesuai tujuan gitu ya Bun ya. Tuh, udah surrender orangnya itu. Iya, keren banget. Bahkan begini, kalau teman-teman ingat di salah satu sesi, kalau nggak salah pertemuan ke-5 atau 6 ya, kita bagaimana mengajukan pertanyaan yang powerful. Ketika tanya bagaimana pendapat Bu Wiwi, kita tanya balik, kalau begini bagaimana? Karena prinsip konseling memang tidak memberikan solusi, tapi lebih ke memberikan challenge-challenge kan. Lah, oh saya akan melakukan begini, dia melakukan A. Kita tanya lagi, menurut Anda ini cocok enggak? Sehingga tadi ketika dia menjalankan itu, karena datangnya dari dia, kalau berhasil dia ngerasa dia yang hebat, bukan ketergantungan pada kita. Kalaupun nggak berhasil, nggak nyalahin konselornya. Karena jangan sampai juga kita punya klien yang dia ketergantungan sama kita. Itu nggak benar juga. Bahaya juga untuk kita. Gitu. Kalau perempuan tergantung sama laki-laki, mending. Laki-laki tergantung sama laki-laki kan bahaya. Pak Hari mau nanya. Pak Heri Boleh pengalaman. dong. Sebentar, silakan Om Romi. Betul dah, betul ya? Baik. Mohon maaf saya off kamera, lagi nggak Oh. pakai Jilbab. Nggak pakai jilbab. Kebiasaan. Ya, silakan. Bentar. Tes. Gitu. Udah ya, udah pakai ini ya penutup. Iya. Baik, mau tanya Mbak siapa? Mbak Fitri ya tadi ya? Mbak Siva ya. Subhanallah luar biasa ini. Ini jarang-jarang loh seperti ini. Punya tingkat kepercayaan diri luar biasa juga dan telaten. Saya melihat ini kelebihan ibu ini telaten gitu kan, sampai menanyakan ini gimana kabarnya. Aduh ya Allah, jarang loh kayak gini ya Pak Hari ya. Iya. Konselor biasanya kalau udah beres ya sudahlah begitu kan. Yang penting Argo jalan. Ini enggak, karena temen Argo nggak karena jalan. teman sendiri. Iya, Argo nggak jalan tapi telaten luar biasa. Nah, Saya telatennya nggak ini sanggup. jarang. Saya pun juga sama temen nggak pernah nanya-nanya sampai sedetil itu. Kalau udah beres ya sudahlah begitu kan. Kecuali kalau dia upload status lagi apa yang menunjukkan mohon maaf secara dia kayak tampaknya lebih bahagia begitu kan. Nah baru saya respon, wah hebat ya, alhamdulillah ya, barokallah ya. Nah begitulah begitu. Atau misalnya kalau dia mulai rodo-rodo turun lagi, apakah kemudian mulai mengeluh di status WA, di Facebook dan lain sebagainya. Nah mungkin saya cuma sekedar, wah cuma itu aja begitu kan. Lah cuma gitu aja. Ibu Syifa ini sangat telaten sekali begitu, dan saya kira ini suatu hal yang sangat luar biasa. Nah pertanyaannya begini, ini juga saya juga membutuhkan jawaban ini juga gitu kan. Apa yang Bu Syifa lakukan supaya si klien itu tanda kutip mandiri? Artinya dikit-dikit nggak curhat sama kita, dikit-dikit nggak curhat sama kita. Gimana caranya supaya dia pun juga punya kemampuan untuk tanda kutip bisa membereskan masalahnya dia sendiri begitu kan, untuk beberapa hal.
Meskipun ada pun beberapa hal yang lain yang mungkin beberapa kompetensi kemandirian psikisnya yang mungkin belum sempat dia pelajari, oke deh bisa tanya kepada kita. Cuma kadang-kadang ada klien itu udah kita jelasin, nanya lagi, sudah kita jelasin, seakan-akan ada ketergantungan kepada kita, begitu kan. Nah, pertanyaannya itu tadi Mbak, gimana caranya supaya bisa memandirikan si klien? Ya. Ingat Bikinkan kamar mandi sendiri, dia mandiri dia. Mandi sendiri Pak? Ya. Yolah, nggak boleh ditemani Pak. Ya. Oke, silakan Mbak Siva. Ya, Ya. awal-awal sih mungkin agak ada apa namanya kesulitan. Maksudnya kesulitan tuh karena kan saya tuh emang sahabat ya dengan dia gitu, dekat gitu. Terus memang ada hal yang mungkin istilahnya kan kalau kita dulu sama sahabat, misalnya aku mau curhat, oh ya udah gitu cerita aja gitu kalau dulu-dulu. Nah, kalau kesini-sini setelah itu saya tuh jadi lebih ada sih hal yang saya maksudnya ya saya bilang mungkin ke temen gitu agak tegas gitu. Maksudnya tegas tuh saya bilang kayak gini, saya juga diajarin loh kata saya tuh lagi belajar buat emang saya percaya sama diri saya sendiri gitu. Terus gimana kalau misalnya kamu gitu lagi misalnya emang butuh tapi jam 12 malam gitu, jam 12 malam terus saya tuh emang nggak bisa ngangkat telepon kamu, nggak bisa dihubungi gitu, harus gimana gitu. Jadi di situ tuh saya pertama-tama emang kita saling ngasih semangat gitu. Jadi bukan saya cuman ayo kamu bisa, enggak, tapi kita bareng-bareng gitu. Jadi saya semangat, kamu juga semangat, yuk kita sama-sama buat kita kuat gitu ya. Tadi yang kata Bunda gitu yang bilang bahwa kita tuh punya Allah gitu dalam setiap langkah kita gitu. Jadi ya kita memang harus ya punya kekuatan diri gitu. Kita harus yakin karena ya kita mau berharap pada manusia juga kan memang bukan tempatnya gitu. Emang kita ya harus ya kita punya Allah gitu dalam setiap langkah kita gitu. Kita ya apa-apa memang ya itulah yang harus kita lakukan gitu, bukan berharap sama manusia gitu. Jadi intinya sih yang saya lakukan adalah yaitu menumbuhkan rasa keyakinan dia gitu. Dan akhirnya memang berjalan sih setelah dia memang yakin sama dirinya, dia oh iya ya ternyata saya bisa ya, ternyata saya punya kemampuan ya gitu. Tapi itu sih yang saya lakukan, nggak menunjuk sama dia aja gitu, tapi kayak yuk kita bareng-bareng gitu. Karena mungkin dalam masalah saya kebetulan dengan sahabat saya sendiri gitu, jadi kita ya saling sama-sama saling bahkan jadi kayak apa ya, maksudnya kayak bukan berlomba ya, kayak aku sekarang udah nggak cengeng lagi loh kalau ada gini gitu. Aku udah nggak ini lagi loh. Terus ya dia juga gitu. Ya sih bener ya, ternyata masalah ini teh kalau misalnya udah kita lewati, kita tahu kuncinya kayak gini, oh iya ya, ternyata ya masalah yang nggak terus-terusan jadi masalah, ternyata ya masalah pasti akan berlalu lah istilahnya gitu. Itu sih mungkin Mas kalau saya. Oh iya Mbak, terima kasih. Kalau saya sendiri sih, mungkin ini agak ekstrim juga. Cuma biasanya sebelum konseling, saya biasa ngomong sama diri saya sendiri itu, seberat apapun masalah kamu, itu bukan masalah saya, begitu kan. Cuma kalau diomongin sama klien kan gak enak juga, begitu kan. Nah, ini di dalam ruang-ruang obrolan dalam kepala kita sendiri saja, begitu. Kalau saya sebegitu gitu. Cuma memang ya terima kasih apa yang Mbak Syifa sampaikan sangat memberi inspirasi pada saya. Ya. Oke, terima kasih Mas Romi. Mas Romi dipanggil Mas sama Mbak Syifa langsung luluh. Iya, gitu aja. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita lanjut ke pembicara kedua. Adakah yang mau pengen ngulik lagi? Ada di sini, ada Mbak Dr. Nilam, ada lagi Mbak Afida, ada. Oh ini orang-orang lama. Saya mau komentar nih. Oh silakan. Tadi kalau kata Cak Rom, ya gimana caranya supaya nggak curhat terus, supaya mandiri. Kalau saya biasanya saya kasih tugas.
Nah, ketika dikasih tugas, tapi dengan bahasa yang mungkin bukan ini saya kasih tugas ya, enggak gitu ya. Coba gimana kalau misalnya selama beberapa hari ini melakukan ini gitu ya. 3 hal, ini. Nah, itu biasanya kalau belum dilakukan itu kita nggak dihubungi. Kalau sudah dilakukan biasanya dia udah mulai menemukan gitu. Jadi akhirnya cukup membuat dia tidak sering-sering menghubungi juga misalnya gitu, menjadi lebih mandiri. Nah, gitu kira-kira mungkin salah satunya. Oh, siap Bu Sofi, terima kasih. Ini tambahan wawasan juga buat saya ya. Makasih Bu. Ya, makasih sama-sama. Oke, baik. Thank you, Bunda. Ada satu penanya lagi? Monggo. Ada Mbak Dr. Nilam di sini, Kak Rani, Umi Reni, Mas Sahid. Oh, ada Mas Sahid. Yang nomor handphonenya baru dihack orang. Ada Mas Satria juga. Aja, Kang Hari. Yes, monggo. Salam kangen aja, ini masih di kantor. Oh, oke. Kirain udah siapin rendangnya. Ih, Ah, Bunda Rani kejam. kita ke kantor Kampung Hening yang baru bawa rendang. Iya. Insya Allah nanti Mas Hari sabar. Kejam. Janji ke sini tapi tidak Iya, jadi Masya Allah kesini. Bun. Aku pokoknya izin minta maaf deh. Padahal sudah sampai ke Mbak Hera kemarin ya sama Dokter Iya. Rama itu ya. Iya, pas Iya. pulangnya Nyampe itu Bekasi Mas, nggak nyampe. pas Iya. pulangnya itu ikut sama Mbak Hera, Mas. Nggak ikut Bunda Sofi, tadinya kan mau ikut Bunda Sofi. Tapi ternyata nggak pas. Kok bisa itu loh? Mbak Wiwi juga kangen, makanya suka kelewat kelas ini. Nah ini pas tadi, nggak tahu qadarullah ya buka grup. Udah, nyambilah. Kita lagi di bombardir mana? terus Di kok, rumah? biar ingat. Masih di kantor, Bun. Oh, alah. Masih di kantor. Itu Belum kerja apa keluar. dikerjain? Karena biasanya WFH ini udah masuk Iya. kantor. Yuk Baiklah, lanjut. jika demikian kita lanjutkan ya. Ini Mbak orang Siva, hebat terima kasih. nih, Kita lanjut kasih applause didengerin. lagi untuk Mbak Siva. Sehingga bisa udah lega, bisulnya udah pecah ya kan. Karena untuk Januari mungkin kita akan mencari materi yang lain teman-teman, karena ini sudah selesai dibahas buku ini. Atau kita akan melanjutkan dengan antologi jilid 2. Jadi yang Setuju. merasa Yang kedua teman-teman, hari. iya, yang merasa teman-teman belum sempat Ya. dimasukkan kemarin, Terus atau ini. ada tulisan lain, silakan segera disiapkan saja. Nanti akan kita bentuk lagi panitia. Nanti kita buat pengumuman lagi Pak Ari. Siap, Bunda. Aku belum nulis, Nah, makanya sayang, kita ini organisasinya aja belum settle, sudah ada satu buku tuh luar biasa. Banyak organisasi bertahun-tahun nggak punya hasil, nah, itu nggak luar biasa. Betul. Ini mesti nulis setelah ini nih. Iyalah. Saya udah baca kok tulisan Karani yang di sono. Yang di mana? Tahu saya lah. Lanjut Mas, bengang Baik. tanya. Mbak Sam udah nggak sabar itu. Jadi pembicara selanjutnya adalah Mbak Syam, seorang sarjana psikologi yang bekerja di perusahaan distributor kertas gitu ya. Jangan-jangan ini juga kertasnya dari Mbak Syam juga, ini kita nggak tahu. Yang beliau juga punya passion dalam hal menulis juga gitu ya. Yang akan disampaikan mengenai kisah seorang sahabatnya yang jauh lama tak bersuo gitu, merasa sama kayak agak terpuruknya gitu. Tapi untuk lengkapnya maka langsung saja kita panggilkan Mbak Syam. Monggo Mbak, time is yours. Saya sembunyi. Oke, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Suara saya kedengeran ya Pak? Jelas. Suaranya jelas, gambarnya jelas. Rambutnya kelihatan sunslick banget. Saya lanjut aja mengingat waktu juga ya Pak ya. Saya sedikit cerita dulu
kalau dibilang sahabat ya sahabat dari zaman kuliah ya, tapi lebih tepatnya sih dia adik tingkat saya, jauh di bawah saya gitu. Jadi saya menganggap dia seorang adik. Jadi aslinya dia dari Kalimantan, dari Banjar. Lama kita nggak ketemu sejak tahun 2000 mungkin ya, jauh ya 2000 itu kita nggak pernah ketemu, tapi kita selalu kontak, selalu berkirim kabar. Kebetulan juga dia adalah seorang keluarga dari non-muslim yang cukup kuat untuk agamanya. Jadi dia sempat bercerita sama saya ketika dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Nah, di situ konflik terjadi di keluarga besarnya dia, karena dia dikucilkan, dia tidak ditemani, dia diasingkan, bahkan yang lebih ekstrim dia diusir dari rumahnya sama orang tuanya tentunya. Di situ dia sering cerita ke saya. Saya bilang, kenapa kamu pilih meninggalkan agamamu yang dulu terus masuk ke Islam? Saya bilang, dia merasa nyaman ketika mendengar orang mengaji, mendengar suara azan. Kalau memang seperti itu, saya cuma bisa menyarankan ya pegang iman kamu itu. Jadi karena dia buktikan, dia memang benar-benar yakin di jalannya. Masalah apapun dia dia coba hadapin lah. Jadi sampai dia diusir dari keluarga besarnya pun dia jalanin, sampai dia diasingkan sama keluarga besarnya pun dijalanin. Hingga suatu saat ayahnya meninggal, dia dikabarin, bahkan ketika dia meninggal pun dia tidak sempat ketemu ayahnya karena memang dia harus istilahnya dibuang. Jadi kembali lagi menghubungi saya, dia nangis, dia bercerita dan lain sebagainya. Saya bilang itu sudah jalan Allah. Jadi kamu terima aja. Dia mencoba untuk tegar terus. Dia kembali lagi ke tengah-tengah keluarganya, menemani ibunya tentunya karena ibunya sudah sendiri. Lalu nggak lama pun ibunya juga pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Dan saudara-saudara yang lain yang masih belum bisa menerima karena dia menjadi mu'alaf masih membencinya gitu. Jadi dia tinggal sebatang kara. Kebetulan dia juga memang anak tunggal juga gitu. Jadi ibunya meninggal, dia betul-betul terpuruk ya, karena ketika ibunya sendiri, dia tinggalkan semua pekerjaannya untuk merawat ibunya, dia tinggalkan aktivitasnya dia juga untuk lebih fokus ke ibunya gitu. Akhirnya kerja dia tidak menentu, pokoknya dia hanya fokus ke ibunya, sampai ibunya pun pergi meninggalkan dia tinggal sendiri, hidup sendiri, lagi-lagi dia harus terpuruk lagi, seperti hancurnya itu bertubi-tubi gitu. Sampai saya bilang, kamu harus menemukan pasangan hidup kamu, coba kamu jangan sendiri, mencari teman bicara dan lain sebagainya. Itu diikutin sama dia. Kebetulan dia juga aktif di pengajian karena dia benar-benar sungguh-sungguh untuk mempelajari agamanya yang baru. Dia ikut pengajian, ikut majelis-majelis seperti itu. Kemudian dia berkenalan dengan salah satu perempuan pastinya di kumpulan pengajiannya dia. Ya dia coba untuk ta'aruf, begitu katanya. Dan ketika dia ta'aruf, dia merasa yakin itu adalah wanita yang terbaik buat dia. Dia lihat soleha dan lain sebagainya. Gak lama dia menikah dengan perempuan ini. Itu saya dikabarin. Dia bilang, Kak, saya menikah. Kalau kakak bisa datang ke Banjar, saya senang. Kalau enggak apa-apa. Waktu itu sempat video call, saya senang sekali, terharu gitu ya. Jadi dia hidup dengan istrinya itu. Setelah menikah dapat 6 bulan, dia kabarin lagi ke saya. Lagi-lagi dia harus menghadapi cobaan lagi bahwa istrinya meminta cerai. Dengan alasan istrinya merasa dibohongi kalau dia itu seorang mu'alaf. Jadi alasan perceraiannya itu. Yang menurut saya itu nggak masuk akal sih ya. Dan tentunya saya nggak habis-habisnya memberikan motivasi ke DIwan
saya kalau panggil Dek Iwan, untuk tetap semangat, untuk tetap tegar, untuk tetap berusaha keras jalan yang terbaik. Dan saya selalu bilang perceraian bukan solusi yang terbaik, apalagi pernikahannya baru 6 bulan. Di sini saya melihat betapa dia benar-benar apa ya, jatuh ya, macam benar-benar kayak apa ya, depresi karena dia sudah ditinggal. Itu jaraknya nggak berapa lama ya, nggak ada bertahun-tahun. Habis ditinggal ayahnya, nggak ada setahun ditinggal mamahnya, terus kemudian dia ta'aruf kenal istri yang jadi istrinya sekarang, 6 bulan istrinya minta cerai. Jadi saya pikir itu cobaan dia mungkin ya, untuk menjadi atau dia lagi diuji keimanannya, saya pikir seperti itu. Dan ketika saya jelaskan, saya kasih masukan ke dia juga, dia semakin yakin, oh ya ini semua cobaan ya Kak, untuk saya lebih mendalami agama yang sekarang saya anut, dia bilang gitu. Ya, kamu jangan menyerah ya Dek. Nah itu dia terus berusaha untuk tetap bersama dengan istrinya, tapi lagi-lagi selalu istrinya menyampaikan bahwa dia merasa tertipu karena dia seorang mu'alaf. Jadi buat dia, kenapa di awal nggak ngomong, kalau ngomong dia mu'alaf, mungkin istrinya nggak akan kecewa, alasannya selalu seperti itu. Itu yang pertama. Dia buktikan bahwa dia memang sungguh-sungguh, dia nggak main-main dengan perpindahan agamanya dia. Kemudian setelah dia sungguh-sungguh, dia buktikan ke istrinya, lagi-lagi istrinya meminta apa ya istilahnya, tanggung jawab dia sebagai suaminya, jadi meminta materi yang lebih. Istrinya menuntut. Sedangkan saya tahu kondisi Adik Iwan ini secara materi dia kurang, karena dia sudah cukup lama meninggalkan dunia kerjanya dia, jadi dia kerja ala kadarnya, keluar masuk, karena waktu itu fokus ngurus orang tuanya, hingga sekarang dia seperti ya kerja seadanya gitu. Tapi menurut saya sih cukup ya untuk biaya hidup sehari-hari dengan istrinya. Tapi istrinya selalu menuntut minta lebih dan lebih. Nah itu yang mungkin seorang Iwan yang nggak bisa memenuhi keinginan istrinya. Jadi dia sudah berusaha kerja mungkin 4 jam, habis pulang kerja dia juga kadang ngojekin, habis itu dia coba kadang mencoba menjadi kayak kuli bangunan, seperti itulah. Saya tidak ceritakan detail di buku saya. Jadi apapun dia usahakan untuk memenuhi keinginan istrinya, tapi lagi-lagi istrinya merasa tidak puas. Jadi keinginan kuatnya istrinya adalah bercerai setelah pernikahan 6 bulan, dan itu membuat dia shock karena dia betul-betul sempat dia juga ngomong ke saya, dia telepon agak ngelatur. Saya pikir wah ini anak udah nggak beres nih, udah memang harus benar-benar saya fokus. Emang awalnya saya nggak tahu fokus, jadi saya terima teleponnya dia, saya kasih masukan dia, tapi saya nggak terlalu misalnya detail atau fokus untuk memberikan banyak saran ke dia gitu. Dan kebetulan waktu itu saya juga ikut di kelas Kampung Hening. Saya ingat kata-kata dari Pak Hari, pasir isap. Saya sempat menjadi pasir isap. Nah ini yang saya garis bawahi betul-betul sebagai seorang konselor, kita nggak boleh jadi pasir isap. Itu saya sadar benar. Makanya ketika si Iwan ini mencoba menceritakan masalahnya, coba untuk tidak menjadi pasir isap. Tapi saya lihat ini serius ini. Bahkan dia juga sempat marah dengan apa yang dia jalanin, apa yang dia yakini dengan keimanan dia saat ini. Ya di situ saya saya bertahan untuk mencoba tidak menjadi pasir isap. Saya belajar lagi di kampung ini. Saya ingat kata-kata dari kelas di Kampung Hening. Saya coba, saya amatin, saya coba tenang. Akhirnya saya coba kasih dia sedikit macam hipnosis gitulah ya, membuat dia tenang dulu. Itu saya via telepon. Saya telepon, Dek, kamu dengarkan suara kakak. Saya coba pelan-pelan seperti itu. Hingga akhirnya saya dengar suara dia menangis, dan akhirnya saya tidak mendengar suara dia sama sekali.
Saya udah panik, saya pikir kenapa nih anak gitu ya. Ternyata besokan paginya dia tertidur. Gitu. Jadi dia tertidur, bangun dia telepon saya, Kak, saya lebih tenang. Malam saya diapain sih sama Pak Syam? Gitu. Syukurlah, Dek, kamu baik-baik aja. Ya, sekarang kamu gimana? Ya, saya lebih tenang aja sih. Nah, saat itu saya berpikir tidak banyak yang saya bantu untuk Dek Iwan dengan permasalahannya. Saya hanya mengepus dia untuk tetap kuat, memotivasi dia untuk sabar dan meyakini apa yang sudah dia pilih dan dia jalani saat ini. Dan yang terakhir, saya coba mempraktekkan apa yang saya dapat di Kampung Hening, yaitu dengan memberikan dia hipnosis itu, menterapi dia dari via telepon, saya omongin apa dengan kata-kata yang bisa membuat dia tenang. Ya, alhamdulillah, menurut saya berhasil, dia sudah lebih baik, lebih tenang, jadi dia tidak punya pikiran yang aneh. Saat ini kondisinya walaupun masalah dia belum selesai, tapi posisi dia saat ini itu masih istrinya masih menuntut perceraian, tapi dia masih berusaha bertahan. Jadi sekarang dia ada di rumah orang tuanya di daerah Banjarmasin, sedang istrinya kalau nggak salah ada di Samarinda. Dan dia bilang ini pernikahan saya mau jalan 1 tahun setengah, tapi tidak ada keputusan mau cerai atau tidak. Dan setiap bulan pun dia karena masih ada karena dia masih merasa suaminya dan itu istrinya, kewajiban dia juga tetap dia penuhi dengan mengirimkan uang, mengirimkan dia hidup istrinya, dan lain sebagainya, kecuali kewajiban yang suami istri yang harus dapatkan itu yang nggak pernah dia dapatkan. Itu. Jadi dia masih berharap bahwa hubungan dia dengan istrinya bisa kembali seperti semula waktu dia pertama kali dia nikah. Jadi sampai hari ini pun masalahnya dia belum selesai, tapi untuk Iwan sendiri jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena dia terakhir hubungi saya itu beberapa hari yang lalu, dia bilang 2002 saya akan putuskan, Kak. Kalau memang masih seperti ini juga, ya sudah, saya nggak bisa mempertahankan. Dan saya akan tetap jalan, saya akan tetap tidak ada, dia bilang dia tidak akan berubah apapun, yang jelas dia nggak akan menyerah, secara istilahnya gini, saya berhak untuk bahagia, Pak. Jadi kalau memang istri saya mau minta cerai, saya udah berusaha, ya sudah, nanti Januari 2022 ini saya akan lepaskan dia. Ya dengan nada yang dia sudah lebih kuat sih, menurut saya ya. Saya cukup senang juga mendengar dia karena sudah tidak ada keputusasaan dari suara dia, dan dia lebih kuat aja. Bahkan setelah selesai masalahnya, dia mau keluar dari Kalimantan, dia mungkin mau berkarir, entah dia mau ke Jawa atau dia mau ke daerah mana, itu planningnya dia ke depan. Seperti itu cerita yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih Pak Hari. Oke, kita kasih aplaus lagi untuk Mbak Syam. Saya yakin teman-teman yang mendengarkan tadi tiba-tiba ikut trans dan memposisikan diri menjadi Mbak Syam. Dan tidak mudah karena sahabat yang sudah dianggap adik ini yang pertama lawan jenis, yang kedua awalnya berbeda agama dan ada keputusan pindah agama, itu hal yang sangat luar biasa. Seandainya saya pun dimintain pendapat seperti itu, dan saya pernah mengalami punya klien gitu ya yang seperti itu, dan saya memang tidak berani memberikan saran apapun karena saya tahu kalau saya berikan saran saya harus bertanggung jawab atas perpindahan agamanya, sementara kalau dia pindah agama pasti dibuang oleh orang tuanya gitu ya. Saya ada klien begitu di Bogor dan saya tidak melanjutkan karena saya bilang selesaikan dulu urusan Anda dengan keluarga. Kalau dengan keluarga selesai, saya siap bantu. Tapi selama masih berada di keluarga itu dan saya diminta untuk membantu perpindahan agama itu juga, karena itu bukan ranah kita juga sebagai seorang konselor. Tugas kita adalah
mengajukan pertanyaan apakah kira-kira cocok atau tidak. Termasuk tadi ketika sang istri menggugat cerai, wah itu luar biasa. Keinginannya seperti tadi Mbak Siva tadi dan teman-temannya tadi ya, ada pasir hisapnya kita ikut ngerasa gitu, kurang ajar banget sih gitu. Dan satu kata yang justru sudah terucap dari Iwan sendiri itu bagus, karena biasanya itu yang saya katakan, yaitu Anda berhak bahagia. Jadi kalau ada Pak Sutri atau laki-lakinya atau perempuannya, suami atau istrinya datang merasa hubungan rumah tangganya sudah nggak cocok gitu, saya tidak pernah menyarankan cerai saja. Saya hanya menyarankan Anda berhak bahagia. Nah, ketika dia mengatakan, apakah dengan cara cerai Pak Hari? What do you think? Apakah menurut Anda cerai membuat Anda bahagia? Nah, kalau dia jawabnya iya, kalau iya bagaimana? Yakin, ya itu silahkan jalan Anda. Karena ngeri-ngeri sedap juga kita menyarankan. Meskipun ada akhirnya klien saya ya 3 orang yang akhirnya divorce memang. Tapi kan bukan karena saran saya. Lah kalau saran saya kan bahaya, ya kan? Saran saya kemudian, Pak Hari kalau saya cerai dari suami saya, Bapak siap nggak nerima saya? Nah itu yang berat. Saya mau, istri saya nggak mau, kan repot. Oke, terima kasih Mbak Syam atas paparannya. Teman-teman kita buka pertanyaan, silahkan yang pengen ngulik lagi ya kan, si Iwan ini seperti apa sih gitu. Silakan siapapun. Mbak Damai apa kabar? Nah, ini pada kalau nanya jangan susah-susah. Pertanyaan nggak ada yang susah Mbak, jangan khawatir. Nggak ada ya. Pertanyaan nggak ada yang susah, jawabannya yang susah. Silakan, siapa ini, ada Mbak Lita dari Jogja juga. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Tadi kan sudah tanya, yang tanya Mas Romi sudah ada. Ini di sini ada 2 lagi gentleman kita, Mas Sahid sama Mas Satria. Mbak Ayu ada 2. Satu Tante Tutut, satu Mbak Ayu, Rizky. Siapa yang mau bertanya ya? Mbak Nina Marlina ada. Umi Reni ada. Ayo kalau nggak ada yang tanya, saya nanya loh. Nggak ada yang nanya pulang, Pak. Bukan, ngambek tuh. Ini saya masih di kantor. Oh iya, nggak bisa ya, nggak pulang ya. Ya, siapa mau nanya? Posisikan diri kita sebagai konselor, kemudian, iya ya, kalau nanti saya punya klien begitu, apakah saya juga bisa setegar itu gitu? Apa sih tipsnya? Nah, itu kan penting juga. Nah, itu yang mau saya tanyakan itu, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Nanya apa tadi? Satu-satu. Siapa dulu? Boleh nanya ke Mbak Syam juga? Boleh. Mbak Fitri kan sekarang sebagai pendengar. Oh iya, boleh ya. Monggo. Tadi kan dengar yang cerita Mbak Syam itu sebenarnya hampir mirip-mirip mungkin ya. Sama-sama sahabat gitu, sama-sama ngalamin yang namanya pasir hisap gitu. Sama-sama nggak dibayar. Sama-sama nggak dibayar, iya betul. Nah kalau Mbak Syam sendiri gitu kan, tadi ada Mbak Syam memang mengatakan, aduh sempat pasir hisap juga nih gitu. Nah cara buat menyadarkan emang jangan sampai pasir hisapnya itu, caranya itu seperti apa? Oke. Cara tidak menjadi pasir hisap ya Mbak Siva ya? Iya. Oke, saya sadarnya kalau menjadi pasir hisap ketika saya masuk di Kampung Hening. Tadinya saya nggak ngeh sama sekali kalau itu pasir hisap. Jadi awalnya sih saya nggak mau, saya nggak suka, bukan nggak mau, kurang passion menurut saya kalau saya jadi seorang konseling gitu. Karena kebetulan saya ngambil jurusan S1 psikologi dan saya lebih ke jurusan psikologi klinis. Jadi saya suka mengamati, mengobservasi orang, itu saya senang banget, hobi banget gitu ya. Jadi kalau konseling kan harus ketemu ya. Nah ketemu ini saya kadang nggak pede, saya bukan orang yang bisa mengurai kata-kata gitu. Kadang nggak pede di situ. Jadi ya karena banyak teman-teman, kadang kan orang lagi nih, psikologi pasti bisa nih bantu masalah orang kan gitu ya, dilihatnya background itu, padahal kan semua sama aja ya. Jadi banyak teman-teman saya juga keluarga besar
saudara yang dekat sama saya itu mencoba untuk curhat, konseling atau minta pendapat dan lain sebagainya. Dan itu sudah sama mungkin dengan Mbak Siva, udah lama ya, dari zaman dulu saya suka kasih masukan dan sebagainya, ya nyambung aja sih, mereka nyaman aja ketika ngobrol sama saya. Nah di situ pun seringkali saya ikut terbawa emosi. Jadi kalau ada yang dia kayak dikecewakan pasangannya, saya jadi gemes sendiri. Mana sih pasangannya? Sini ngomong sama gue gitu. Nah, nggak sadar hal-hal kayak gitu tuh pasir isap banget. Itu saya dapetin di kampung ini, sungguhan. Saya selama ini nggak pernah tahu. Nah, ketika saya bilang, mana sih pasangannya, gemes banget, sini temuin saya gitu ya. Karena saya udah gemes gitu. Itu beberapa kali, ya itu dibuktikan. Akhirnya ketemu dengan pasangannya, ujung-ujungnya jadi saya semacam kayak orang hukum ya. Jadi ini kebanyakan teman kasusnya pacarnya gitu. Ya si ceweknya masih cowoknya. Jadi saya di tengah-tengah, jadi kayak penengah. Ini begini, ini begitu. Nah itu sering. Jadi saya sadar, saya kembali feedback ke belakang dengan kasus-kasus teman saya yang pernah saya bantu. Ternyata hal itu benar-benar pasir isap, harusnya itu nggak boleh. Karena saya juga sadar ketika teman saya perempuan misalnya, dia curhat ke saya. Tanpa sadar saya lebih pro-nya ke teman saya yang perempuan. Yang laki-lakinya, saya merasa dia yang salah gitu. Akhirnya saya seperti hakim ya. Bawa sini pasangannya. Jadi kayak seorang orang nasihatin, kamu tuh nggak boleh begini. Nah itu justru salah sebenarnya ketika saya sadar di kampungan nih. Ya ampun, saya nggak boleh. Karena kenapa saya bilang pasir hisap dan itu nggak baik untuk dilakukan? Karena ketika saya mencoba itu, saya capek, saya lelah. Jadi energi saya kayak kesedot gitu. Saya capek. Jadi saya kalau ada orang konseling, saya ikut kebawa emosi. Setelah selesai konseling, saya tuh capek banget. Padahal nggak ngapa-ngapain secara fisik gitu. Pikiran tuh kayak terkuras gitu. Nah, itu saya sadar. Masuk Kampung Gending Pak Hari, saya ingat banget pasir hisap. Saya garis bawah itu tebel-tebel ya, kalau ditulis tuh saya stabilo lah istilahnya. Itu saya feedback apa ya yang membuat itu. Oh iya benar, oh iya seperti ini. Akhirnya saya sadar, sejak itu saya nggak pernah melakukan itu. Karena itu benar-benar menguras otak banget, energi saya jadi ketarik. Jadi begitu juga di kantor. Kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai HRD di Benua Kertas. Nggak aja cuma ngurusin masalah kantor, banyak karyawan pada curhat. Bu, ada waktunya nggak? Iya, kenapa? Curhat mengenai istrinya, mengenai ini. Saya bilang, kalau masalah itu, kita masalah pekerjaan. Nah, itu kadang saya sadar, mau masuk ke pasir isap, saya, oh ya ini pasir isap, stop. Karena biasanya ujung-ujungnya sih mereka curhat kalau di luar mengenai masalah pribadi, biasalah kita kenaikan gaji, gitu ya. Nah, ini saya rem gitu, wah ini pasir hisap ya. Akhirnya saya mencoba menasihati dia, rezeki itu pasti mengikuti dari sikap yang atau skill yang dia mampu, saya bilang gitu. Jadi nggak usah khawatir. Mau nunggu kenaikan gaji, kalau kamu kemampuan skillnya masih seperti ini, ya jangankan dari gaji, Allah pun nggak akan membuka rezeki kamu kalau kamu malas-malasan, saya bilang. Jadi untuk mencoba menyadari pasir hisap itu buat saya memang betul berat. Energi kita akan ketarik. Itu sih yang saya rasakan, nggak sih Pak? Itu apa sih? Jadi kita tidak berlaku slogan Anda puas saya lemas, nggak berlaku ya. Anda puas saya tetap kuat gitu. Karena kalau tadi kita memuaskan orang lain, mengentertain karena kita ikut terbawa emosinya, bener lemes. Bener, nggak ada kekuatan kita ya. Sekarang kan mungkin masih nyambi-nyambi ya, belum menjadi profesional. Kalau seperti saya kan udah profesional. Kalau tadi satu klien udah lemes. Lah kalau sehari satu klien ya nggak habis kebayar cicilan rumah. Makanya ya kita harus tadi, seperti kata Mas Romi, saya setuju. Masalah lu bukan masalah gua. Jadi gua nggak punya masalah berat kan buat lo. Ya nggak perlu disampaikan. Jadi kita pasang barrier gitu. Kalau saya punya yang namanya negative emotion cloud. Saya punya cloud warna hitam di atas saya. Jadi kalau ada orang yang tadi negatif, masuknya ke sana. Nggak masuk ke diri saya. Jadi dengan cara itu, saya bisa dengan netral. Termasuk dengan kasus-kasus yang mirip. Saya pernah punya anak sulung yang nggak mau sekolah.
alasannya jelas dan dia punya tujuan jelas, tapi kan kondisinya nggak mau sekolah. Ada orang datang, Pak, tolong dibantu anak saya nggak sekolah, ya kan? Tepuk jidat, sama kan gitu aja. Karena kalau kita terbawa masalah, aduh, anak saya aja nggak sekolah, kok saya suruh bantu orang yang anaknya nggak sekolah. Nah, kalau kita terhisap oleh pasir tadi, ya kita nggak bisa menyelesaikan. Ya. Kalau tidak, ya kita santai aja. Bahkan saya kadang disosiasi. Ketika sedang menterapi orang, saya bukan Hari Dewanto. Saya seorang profesional terapis. Jadi diri saya nggak masuk, nggak ikut. Nah, hal-hal kayak itu nanti bisa kita pelajari lebih dalam sambil belajar di Kampung Hening dan PPKI. Mas Jadi Ari, Pak Siva terjawab kah? Mas Ari, nanya dong. Bukan nanya sih. Apa ya namanya ya? Naon? Ya, apalagi tuh Mbak Sam izin ya. Boleh. Iya Bu Rani, monggo silakan, mangga-mangga. Soalnya diriku belum seseru teman-teman kali ya di dalam mengaplikasikan ilmu yang kita sama-sama dapat di Kampung Hening. Pengen aja nih dari cerita Mbak Sam tadi itu kan sempat memberi juga satu pandangan ya bahwasanya terkait dengan cara mungkin Mbak Sam memberikan melayani klien ya. Ya. Apakah sukses gitu menggunakan konsep mendengarkan? Karena kita tahu ada 5 level ya, 5 level mendengarkan, dan yang paling disarankan kita adalah pada level kelima yaitu empathic listening ya, di mana di empathic listening itu ada 3 cara. Yang pertama adalah kita harus sering-sering ngesun gitu ya, sabar, utuh, netral gitu ya. Kemudian yang kedua itu parkir dulu. Yang kedua itu adalah menemukan kata kunci. Ya, menemukan kata kunci. Lalu yang ketiga adalah konfirmasi kata kunci. Nah, sebenarnya dengan kita melakukan sun, kemudian menemukan kata kunci, lalu mengkonfirmasi kata kunci, sebetulnya akhirnya kita tidak perlu memberikan solusi, gitu sih yang ada yang pernah aku coba gitu ya Kak Mas Ari ya, ya Mbak Sam ya. Nah mungkin ya, Mbak Siva tadi, apakah sukses gitu mencoba melakukan konsep mendengarkan yang benar-benar mindful gitu ya, dengan tiga langkah ini tadi. Mungkin minta pengalamannya aja Mbak Syam. Iya Bu Rani, yang disampaikan Bu Rani itu betul. Jadi kalau dari pengalaman saya, kecenderungan orang-orang itu yang punya masalah dan dia mencoba untuk minta masukan ke orang yang bisa dipercaya gitu ya, misalnya ke saya gitu. Satu yang saya yakinin, sebenarnya dia udah tahu jawabannya, dia udah tahu harus kemana. Nah, saya memposisikan hanya membuka jalan buat dia. Jadi saya banyak belajar, sebenarnya saya dapat banyak belajar dari Kampung Hening. Salah satu adalah pasir isap, dan saya mencoba tidak untuk terlalu dalam untuk terlibat dengan masalahnya dia. Jadi memberikan saran juga tidak. Jadi saya lebih ke mengarahkan. Karena saya tahu bahwa sebenarnya mereka udah punya jawabannya. Cuma kadang ada orang butuh keyakinan, butuh diiyakan, butuh diakui akunya, istilahnya gitu. Kalau menurut dari pengalaman yang saya pernah hadapin beberapa orang-orang yang sharing ke saya. Jadi ketika itu saya coba giring, arahkan, terus sampai terakhir. Jadi kamu jawabannya biasa saya gini, menurut kamu baiknya bagaimana? Nanti dia cerita, terus solusi apa menurut kamu? Terus dia cerita lagi. Terus baru nanti terakhirnya dia akan, iya ya, harusnya saya begini ya. Nah itu kamu udah tahu jawabannya, silakan dilakukan. Paling saya gitu aja. Nah itu menurut saya lebih buat saya pengalaman saya itu lebih berhasil. Karena saya juga pernah coba tadi itu ya, lagi-lagi pasir isap itu mengenai pasir isap itu melekat kuat sekali di pikiran saya. Karena saya sering beberapa kali menerima orang yang apa ya istilahnya ya, curhat ke saya lah ya. Saya bilang konseling ke saya terlalu tinggi banget. Ujung-ujungnya yang curhat ke saya malah jadinya suka sama saya gitu loh. Ini yang saya repot gitu loh.
Jadi ini juga belajar buat saya gitu. Saya nggak Kayak Mas Hari itu, Mas Hari suka seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. dari situ saya belajar. Oh iya, emang jadi dia salah paham gitu. Padahal ya karena saya ternyata lebih banyak memberikan saran, jadi dia nyaman. Saya terlalu meninabobokan, jadi dia tergantung sama saya dan menurut saya itu nggak bisa gitu. Karena saya jadi kayak macam obatnya dia yang dia harus minum obat itu. Kalau dia nggak ngobrol sama saya, nggak telepon sama saya, dia gelisah gitu. Nah ini nggak benar juga. Jadi saya keganggu dong, saya juga punya kehidupan gitu. Walaupun dia ya bisa dikatakan klien saya gitu. Nah itu saya nggak mau. Jadi teknik yang dulu itu ya saya hilangkan. Akhirnya makanya saya ketemu di kampung ini. Oh pasir isap. Oh kayak gini ya. Seperti yang Bu Rani bilang. Itu betul banget sih. Dan ya alhamdulillah sejauh ini jauh lebih baik lah saya menghadapi beberapa orang yang percaya sama saya untuk meminta bantuan saya. Itu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Syam. Kembali ke Hari yang wajahnya jadi makin ganteng ya sore ini. Maco Pak Hari. Loh, yang terjadi sama Mbak Syam tadi nggak masalah Mbak. Saya juga ngalamin, ya kan. Asal lawan jenis. Yang repot saya ngalamin nanganin gay. Dia lepas dari pacarnya suka sama saya tolak. Waduh. Karena saya sudah insaf. Saya tolak karena saya udah insaf. Kalau belum insaf saya mau kali. Kalau Pak Hari pakai jilbab mau ya kali ya. Hari mau tanya. Oke, silakan. Mbak Syam itu Ibu berbayar apa gratis ya? Apanya tuh Pak yang berbayar dan gratis? Maksud saya yang kliennya itu loh. Klien saya selama ini tidak pernah memasangkan tarif karena saya sifatnya membantu. Tapi kadang ada beberapa yang orang kadang saya nggak pernah ditanya berapa biayanya dan lain sebagainya. Karena jujur aja sih. Tadi saya sebelum mulai ini saya sempat bertanya sama Pak Hari karena menurut saya masyarakat Indonesia ini mengenai untuk konseling dan lain sebagainya itu masih awam. Dan kebanyakan kalau orang seringkali orang-orang yang terutama orang-orang di sekitar saya yang dekat tuh dia mau ke psikolog, ke psikiater itu pikirannya udah saya nggak mau dibilang gila gitu loh, tapi dia butuh, nah kan repot ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, biayanya mahal nggak sih? Gitu. Ntar paling biaya mahal, tapi saya butuh nih, saya butuh dites, saya butuh ke orang psikolog, saya butuh ke psikiater. Tapi dia udah takut duluan dengan biaya nanti kena berapa. Nah itu sering sekali saya temuin gitu. Jadi ya saya pikir kalau di luar negeri hal kayak gitu udah biasa ya, kayak macam dokter umum yang ada di Indonesia. Gitu. Nah di kita masih sangat jauh dari itu. Padahal sebenarnya menurut saya apalagi era zaman sekarang ini anak-anak deh. Prediksi saya melihat anak-anak yang sudah main di gadget itu udah di luar normal menurut saya nih, analisa saya, karena dia tidak berinteraksi sosial langsung. Saat ini happy, saat ini nggak ada masalah. Saya nggak tahu 5-10 tahun mendatang lagi mereka akan jadi apa. Sebenarnya udah kelihatan kok, saya bisa melihat kayak gitu. Nah itulah butuh orang-orang macam konseling, psikolog atau psikiater ya untuk membantu mereka seperti itu. Jadi saya nggak pernah pasangin tarif, mau berapa silakan monggo kalau mau curhat sama saya. Tapi biasanya sih rezeki nggak kemana. Tahu-tahu minta nomor rekeningnya dong Mbak Syam. Saya nggak kasih, dia maksa. Saya nggak kasih, dia datang ke kantor diamplopin. Itu aja sih. Tahu-tahu kasih kunci mobil malah. Amin. Terima kasih Mbak Syam. Iya Pak, sama-sama. Jadi teman-teman pengalaman-pengalaman tadi menarik sekali. Kemudian don't worry karena PPKI ini konsen ya, yang mewadahi teman-teman ini akan konsen tahun 2022 Januari semoga sudah bisa full speed gitu untuk membantu. Jadi kayak Mbak Syam sekarang tidak pasang tarif, nggak apa-apa. Nanti yang pasang tarif PPKI. Nah, tinggal nanti kan ada kerjasama berapa persen untuk organisasi, berapa persen langsung diberikan kepada
konselornya. Dan yang penting lagi kalau kita sudah membawa organisasi kan trust masyarakat lebih tinggi gitu loh. Karena kita juga nanti akan membantu teman-teman untuk segera mendapatkan SIM-nya, surat izin menkonseling gitu ya. Dan ada apa namanya kartu anggotanya, sehingga kita itu diakui oleh negara gitu. Memang ini masih perlu perjuangan, perlu support teman-teman semua untuk ke depannya. Untuk sementara ini memang kita pengurus yang rutin meeting-meeting internal untuk betul-betul supaya mimpi Indonesia bebas atau sehat mental di 2045 itu tercapai dan kita bagian dari gerakan itu gitu loh. Zoom, Jun. Jadi begitu banyaknya orang-orang di sekitar kita yang kita nggak tahu ternyata sakit jiwa, ya kan? Saya nggak ngomong agama, nyatanya di mana Jawa Timur ya kan, ustadz yang melecehkan santrinya, di Depok brother yang melecehkan juga para jemaatnya. Itu kan mereka sakit mental gitu loh. Tugas kita lah nanti akan menjadi apa ya, pencerah lah. Tapi jangan jadi lilin, karena lilin itu menjadi pencerah tapi hancur gitu ya. Kalau bisa kita jadi center yang energizer gitu ya, jadi langsung baterainya kencang terus gitu. Gitu teman-teman, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Waktu kita masih 15 menit sih, karena dijadwalkan memang sampai 17.30. Ada lagi yang mau sharing ngobrol? Monggo, Umi Teni. Iya, Mbak Sam, Umi mau nanya, kalau yang tadi yang akhirnya jadi suka sama Mbak Sam itu akhirnya ujung-ujungnya Mbak Sam blokir atau tuntaskan masalahnya? Dari masalah itu gimana? Oh iya, ya Ibu, saya tuntaskan masalahnya. Prinsip saya sih, kalau masalah itu nggak diselesaikan, kita akan terus ke bawah masalah itu. Prinsip saya. Jadi apapun masalahnya saya hadapin, yang akhirnya terjadi salah paham orang itu, ya saya temuin, saya bilang baik-baik, saya ingatkan kembali ke tujuan awalnya seperti apa. Kalau memang dia meminta saya lebih untuk dari tujuan awal, saya nggak bisa. Jadi saya sampaikan. Jadi saya hanya sekedar membantu. Ya intinya sih disampaikan secara baik-baik aja. Tapi tetap hati-hati ya, karena ketika yang saya hadapin ini, dia termasuk orang yang, ya kalau saya bilang sih psikopat. Tapi saya nggak berani mengatakan psikopat juga, karena saya belum melakukan penelitian secara tes lebih lanjut. Cuma ada ke arah sana, jadi saya cukup hati-hati dan mencoba untuk tidak membuat dia menjadi emosi atau bergejolak apa istilahnya salah pahamnya gitu. Jadi pelan-pelan, tapi tarik ulur aja. Kalau saya tarik ulur sampai saya benar-benar aman dan akhirnya dia memahami gitu. Karena pada prinsipnya sebenarnya sih ini dasar pengalaman saya ya Bu. Semua orang itu tahu solusinya, itu yang pertama. Kedua, kita cuma wadah untuk apa ya, memberikan ini loh, seperti ini, kita tuntun aja gitu loh, sebenarnya udah bisa gitu loh. Cuma kadang kan orang butuh pengakuan, jadi itu yang selalu saya sampaikan berkali-kali. Jadi mereka nggak perlu tergantung dengan saya, kamu pasti bisa, yakin bisa. Kalau kamu bisa, saya bisa bilang kamu bisa, saya yakin, masa kamu yang punya tubuh sendiri aja nggak bisa, saya bilang gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sih Bu, sudah terlepas dari dia, walaupun butuh waktu cukup lama. Tuh. Itu Bu. Oke, makasih Mbak Sam. Sama-sama. Jangan-jangan Umi punya kasus yang sama nih, jangan-jangan. Benar sekali Pak Hari. Iya Pak Hari. Dihadapin Bu. Sumpah bukan saya, sumpah bukan saya. Hadepin aja. Kalau kita semakin lari, saya coba dulu semakin lari dan menghindar, dia semakin ingin menggapai kita. Hashtag EA. Itu jadi ibarat, karena ini benar apa enggak ya? Karena saya bukan laki-laki sih. Jadi kalau saya lihat sih pemikiran laki gini ke perempuan, jinak-jinak perpati katanya gitu. Jadi seolah kita dibilang itu kayak malu-malu kucing gitu. Nah ini yang saya juga nggak mau, saya butuh ketegasan ke dia. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Cuma caranya halus gitu aja. Karena seorang laki-laki menurut saya harga dirinya dia lebih tinggi. Jadi kalau kita ngomongnya sedikit apa ya, merendahkan dia pasti nggak terima.
Jadi cara kita aja. Ini juga pengalaman saya nih, ini membahayakan saya karena saya sempat juga diteror, diikutin banyak hal lah. Jadi saya pun sempat panggil polisi buat ngawal saya karena saya takut juga gitu loh. Ini udah benar-benar sampai ke arah sana. Saya juga kalau ini sampai benar-benar ke kriminal saya akan laporan gitu. Karena itu udah mengganggu saya, tapi saya nggak menyerah gitu. Saya nggak mau mundur, saya hadapin. Itu sih Bu. Wis, mantap. Keren. Menarik. Ya Umi. Saya jadi berpikir 2 kali untuk menggapai Mbak Syam. Ya, terima kasih Umi Redi untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kalau enggak kita boleh diskusi loh. Yang punya pengalaman, punya apa mau sharing pun boleh. Kan ini dari kita untuk kita. Adakah? Saya mau dong, Kang. Silakan. Pangling sama Kang Hari kok jadi gitu ya? Saya lagi bingung cara ngebalikinnya ini, nggak bisa. Nggak bisa balik. Saya nggak bisa balik, kena kutuk. Kita habis kena kutuk penyihir siapa gitu. Iya. Oke, apa kabar Mas Sam? Baik. Ya, saya sih nanya sederhana aja. Saya tertarik tadi bilang bahwa kita sebaiknya membatasi untuk memberi saran ya, artinya terutama pada hal yang sifatnya sensitif kayak tadi kan kasusnya Mbak Sam tuh misalnya orangnya mualaf, terus dia juga ada kasus mau cerai dengan istrinya gitu ya, atau dituntut cerai oleh istrinya gitu kan. Jadi bisa nggak sih kita sebagai posisi kita ketika sebagai konselor itu ngasih saran gitu loh, maksudnya kalau kayak tadi dia mualaf, misalnya kita tahu ada mualaf center yang bagus, apakah kita bisa mengarahkan dia ke situ gitu kan untuk memperoleh dukungan. Kemudian misalnya dia tadi mau cerai sama istrinya, terus apakah kita bisa mengarahkan untuk konsultasi ke untuk dia konsultasi ke sebuah apa ya yang modelnya kayak memang khusus konsultasi keluarga gitu dengan orang-orang berpengalaman gitu seperti itu. Apakah kita bisa mengarahkan seperti itu ya, atau kita benar-benar membatasi untuk tidak menyarankan apapun? Oke, saya jawab ya. Tergantung dari pertanyaannya kalau saya. Kalau dia berkata minta saran, saya akan memberikan saran. Tapi kalau dia jawabnya, gimana ya, saya bingung ya, baiknya gimana ya? Nah ini abu-abu nih, ini yang saya nggak mau. Jadi saya juga nggak mau kejebak gitu. Tapi kalau dia bilang saran aku, kasih saran dong, kasih masukan dong. Saya dia bilang, nah itu saya akan kasih saran. Tapi dengan saya bilang, baik ini menurut saya baiknya, menurut saya loh ya, tapi kadang menurut saya belum tentu baik buat kamu, saya bilang ini bla 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 bla, kalau saya gitu. Tapi kalau dia masih gimana ya, kok saya jadi bingung, aduh aku harus kemana nih? Nah ini kalau saya cuekin, menurut saya itu hanya kata-kata kebingungannya dia aja, yaitu saya sadar saya nggak mau kena pasir isap. Jadi saya lebih cenderung dia paling, kamu tuh paling lagi bingung, udah tenang dulu aja, paling saya gitu aja. Itu aja sih. Oke. Kang Hari datang kapan Kang Hari? Halo, Pak Hari? Hilang ya? Hari lagi sholat kayaknya. Oh, lagi sholat. Itu aja sih, kira-kira kejawab nggak ya? Kejawab sekali. Iya, terima kasih. Mantap. Terima kasih. Saya sendiri belum mampu untuk memberi masukan itu, Mbak Syam. Pasti bisa lah Pak. Kalau saya sih juga kalau untuk memberi masukan, saya juga nggak bisa seperti yang saya bilang tadi, saya lebih mengarahkan karena kadang kalau saya jujur saya tahu kapasitas saya, wah saya nggak bisa nih, tapi saya mundur nggak mungkin itu. Jadi saya lebih mengarahkan dia aja, jadi lebih kayak macam mentor ya jatuhnya, mengarahkan dia. Tapi tidak terlihat seperti orang bingung, karena kalau kita terlihat orang bingung, dia pasti ya dia aja juga nggak bisa ngasih jalan, gimana kita mau percaya. Nah itu juga satu trik sih, jangan terlalu terlihat kita bingung gimana ke orang yang lagi sharing sama kita gitu. Tapi lebih ke
kita arahin aja. Saya lebih menggiring ke sana gitu. Dan nanti akan ketemu ketika dia menemukan jalannya, itu dia happy banget. Nah, ketika dia happy, saya happy gitu. Ya, jadi kayak macam dia kehilangan kunci. Nah, saya coba mengingat dia, coba diingat di mana, kamu tadi barusan dari mana, lewat jalan apa gitu. Ketemu, wah happy. Ya, saya udah happy. Aduh, seneng banget, saya juga seneng gitu. Nah, prosesnya kayak gitu aja intinya. Jadi kalau memberikan saran, saya juga bukan orang yang ya nggak mampu lah. Kalau mungkin saya sempat kadang kepikiran Pak Zen ya, yang udah gelarnya udah psikologinya udah sampai S3 ya, luar biasa itu. Pengen mendalamin ilmu itu karena ilmu psikologi itu menarik sekali gitu. Tapi dengan ikut konselor di Kampung Hening pun juga luar biasa. Saya justru dapat ilmunya lebih banyak di Kampung Hening sih. Selama ini kan cuma dijalanin. Dan kita semua tahu, semua pernah mengalami lah ketika ada orang curhat, sharing, kan kita pasti ngasih masukan yang baik-baik aja gitu, yang baik-baik aja. Nah ternyata itu bukan nggak benar sih, bumerang buat kita sendiri gitu. Kalau yang saya tangkap sih, tapi itu selama kalau memang kita mau ahli di bidang istilahnya konselor atau kita mau geluti hal seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar seorang teman curhat dan lain sebagainya sih nggak jadi masalah kalau buat saya. Jadi tergantung sih, kadang ada juga beberapa teman saya yang bilang ada tingkat sih, aku mau kayak Mbak Sam gitu, bisa ngasih masukan ke orang-orang gimana sih tipsnya. Nah sekali lagi tuh saya sampaikan, yakin kamu mau kayak gini karena nggak gampang loh. Karena saya sendiri aja kadang kalau nggak bisa ngotak-ngotakin isi kepala, mungkin saya stres sendiri gitu. Buat saya pribadi ya. Jadi mungkin kalau ini otak bisa dibuka, mungkin otak saya modelnya kayak kotak-kotak gitu. Ini satu kotak satu ini masalah si A, kotak dua ini masalah ini masalah saya sendiri, ini masalah kerjaan. Itu saya harus bisa mengkotak-kotakan itu. Kalau itu saya campur, aduh nggak tahu dia jadi bubur deh ya. Misalnya nggak akan sanggup. Karena itu tadi balik lagi pasti risap itu melelahkan banget, energi kita terkuras banget. Saya ngerasain lelahnya ketika selesai menghadapi klien dan kena pasir risap. Dan itu saya nggak mau lagi, capeknya luar biasa. Itu menurut pengalaman saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Pak Hari, Pak Hari udah belum? Nggak ada suaranya, Pak. Iya, sudah sekarang. Baik, terima kasih Mbak Syam. Kita kasih aplaus lagi karena waktu tinggal 4 menit. Baik, nah teman-teman mungkin sekedar mengingatkan ya namanya kita sedang berorganisasi ya. Jadi acara ini itu digawangin oleh divisi namanya BP3A, Badan Pembinaan, Pendidikan, dan Pembelaan Anggota. Artinya ketika teman-teman udah punya kartu member, memberikan kewajibannya membayar iuran tahunan, nanti 2020 kita sampaikan, tersangkut masalah yang tidak kita harapkan, maka kita akan turunkan untuk asistensi. Termasuk yang dikejar-kejar oleh klien tadi. Nah, itu akan kita bantu kalau nggak sanggup. Kalau sanggup ya diterima saja. Jadi jangan khawatir Umi Reni ya. Nah, kemudian ada satu juga divisi, jadi kita coba PPKI dirampingkan saja, tidak terlalu banyak pengurus, karena kadang-kadang banyak pengurus tapi juga nggak kerja. Hanya ada ketua Kang Zen, kemudian saya wakil ketua 1 membawahi BP3A tadi, wakil ketua 2 ada di sini, Mbak Nina Marlina membawahi apa Mbak Nina? Busdev, Business and Development. Wakil ketua 3 itu kalau nggak salah Kang Uyep ya, membawahi sosial gitu kan. Nah, ada itu aja. Nah, dari BP3A ini acaranya dari Busdev ada juga yang akan disampaikan oleh Mbak Nina beberapa hal pengumuman, termasuk psikoedukasi ada di sana, buku TSTC ada di sana. Monggo Mbak Nina, kita punya waktu 2 jam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, acara sidak luar biasa dari 2 narasumber ya. Sukses untuk Mbak Sam sama Mbak Fitri. Kita juga jadi belajar semua.
Dari Gusdep mau menyampaikan bahwa buku TSTC bisa dipesan, stoknya masih ada di saya, sudah dikirim dari Mas Luki ya. Jadi barangkali ingin membantu klien dengan cara mudah, ya tawarkan buku, kemudian kasih sesi konselingnya. Untuk harga masih sama, 75.000 ya. Untuk para konselor bisa dipasarkan ke pembeli itu seharga 125.000 gitu. Nah, untuk nomor admin sendiri yang saya pegang itu ada nanti di info di grup ya, di mana nanti juga kita udah buat Twibon sehingga ada nomor yang admin ini. Kalau misalkan yang pembuat Wibon itu pasang kemudian ada klien, dapat dari mana infonya? Misalkan dari Mbak Wiwi, oh ini Mbak Wiwi, berarti kliennya kita kasih aja ke Mbak Wiwi, kan nggak pusing gitu loh. Ya, berarti tahu info itu dari Mbak Wiwi. Kira-kira gitu. Selama ini kan saya dibantu sama Mas Luki, info klien selalu tanya ke saya, ini ada klien tinggalnya di Anu, ini kira-kira siapa ya? Untuk lebih mudahnya seperti itu, jadi kami buat seperti itu kira-kira. Nah, ke depan mungkin juga untuk member, mulai Januari ya Pak Hari, ya. Untuk keanggotaan kita akan ada informasi lagi, ada member yang juga ada iurannya, dan dibuat dalam bentuk kartu membernya itu e-money, sehingga kalau kita berkegiatan di luar, ataupun misalkan mau kerjasama dengan organisasi ataupun apa, jadi paling tidak ada legalitas dari kita sebagai keanggotaan. Kita masih berproses ya untuk menjadi mitra dari Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan ke depan jadi salah satu perkumpulan yang memang diakui ya gitu, dan bisa mendapatkan pengurusan STTPT gitu. Insya Allah. Itu aja sementara dari saya. Terima kasih untuk semua yang masih hadir. Ya, terima kasih. Sebelum foto, teman-teman tadi kepengurusan belum kita sebutkan secara lengkap. Ada Kang Zen, kemudian ada bendahara, di sini ada Umi Reni, bendahara 2 siapa Umi? Saya kayak sendiri aja ya kayaknya. Nah, kita sedang mencari tenaga sekretaris, karena tenaga sekretaris umumnya sedang hibernasi. Jadi kalau ada nanti untuk membantu, atau mungkin dari 14 orang di sini ada yang bisa meluangkan waktunya untuk membantu, boleh nanti menghubungi saya atau menghubungi Mbak Nina ya. Tugasnya apa? Nggak ada tugasnya. Tugasnya rame-ramean aja sama kita, menyiapkan program segala macam. Nanti ya menjadi sekjennya lah, sekretaris jenderalnya. Nanti juga akan kita sampaikan ke Kang Zen, karena kan sekretaris mesti harus ada hubungan dengan ketua umum gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk sidak selanjutnya bulan Januari tanggal 25. Nah, tolong dipantengin. Untuk sementara belum ada yang kita minta ngisi, tapi saya sudah menjadwalkan diri saya sendiri, paling tidak nanti backup-nya kalau ada yang ngisi biarkan yang ngisi, tapi kalau nggak ada, saya sudah siapkan satu materi yang luar biasa keren, yaitu jadilah terapis bukan derepis. Ini ulangan dari yang sebelumnya, tapi banyak yang nggak ikut. Jadi kalau kita mau jadi terapi, tidak boleh memaksa. Ya, makanya tadi tidak terlalu banyak memberikan saran segala macam. Karena kalau kita terlalu banyak memaksa, kita bukan terapis, tapi derepis, pemaksa atau pemerkosa bahkan. Baik, sekarang kita akan menuju ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi foto bersama. Kita siapkan diri kita, teman-teman, sebentar. Karena fotonya kita akan gunakan ditanyakan. Nah, Pak Hari, mungkin. Yes. Wah, kita. Saya mau pindah dulu, saya nggak mau di depan, saya mau ke belakang. Nah, lah kok jadi gede. Nah, kecil. Yuk. Bangku depan kosong. Yang fotonya belum ada, fotonya dibuka dulu. Mbak Uni, Mas Romi. Nah, ini kelihatan. Kalau yang handphone mahal itu yang utuh. Ya, kalau yang jadi lingkaran-lingkaran gitu berarti handphonenya nggak mahal itu. Sebentar ya. Saya foto dulu. Ini yang nggak muncul ya.
Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah jadi. Baik, ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali? Siapapun yang mau menyampaikan, tadi kayaknya ada yang mau bicara. Nggak ada? Sudah? Ya sudah. Jika sudah, teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Khususnya terima kasih sekali lagi Mbak Syam, Mbak Siva yang sudah meluangkan waktunya. Bunda Sofi juga yang nungguin sampai akhir, teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa PPKI hadir dari kita untuk kita. Betul-betul kita buat non-profit meskipun nanti akan ada hasilnya bagi kita. Jadi jangan khawatir karena kadang-kadang ada juga yang ngapain ikut berorganisasi yang nggak menghasilkan. Seolah non-profit tapi nanti akan ada profit untuk kita. Yang penting tadi passion kita ada berorganisasi dan ingin membantu sesama. Nah itu saja saya kira. Untuk hal-hal yang lain kita akan bicarakan di grup. Terima kasih, segera kita akan update lagi mengenai pergerakan dari PPKI di tahun 2022. Demikian, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.